Maret 2050. Bumi dihantam oleh ledakan supernova. Suhu turun drastis. Kiamat beku pun tiba. Persediaan menjadi langka. Untungnya, saya punya kebiasaan menimbun persediaan. Saya cukup baik-baik saja. Sesekali, saya bisa membantu para tetangga. Citra tidak pernah menatapku. Kenapa dia tiba-tiba datang padaku? Bayu, tolong, Biarkan aku masuk. terimalah aku. Aku akan melakukan apa saja. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku sudah sering membantu kalian. Kau menimbun banyak makanan. Cuma kasih kami beberapa botol air dan mie, dan kau harap kami berterima kasih? Kau? Tidak menyangka, kan? Sahabatku, gadis yang kau kejar selama ini sudah bersamaku sejak lama. Kau pikir kau pantas untukku? Kalau bukan karena persediaanmu, aku sudah muak bicara denganmu. Jangan buang waktu pada pecundang ini, buang dia. Setelah dia mati, kita bisa makan dagingnya. Buang dia. Ya, Lakukan. Jika saya bisa melakukannya lagi, saya tidak akan bersikap lemah pada siapapun. Saya akan hidup hanya untuk diri sendiri. Di mana ini? Apa yang terjadi? Bukankah saya sudah mati? 24 Februari. 1 minggu menuju hari kiamat. Saya telah terlahir kembali. Kali ini, saya tidak akan pernah menjadi korban yang tak berdaya. Mereka yang membunuhku akan membayar dengan darah mereka. Tapi pertama, saya perlu memikirkan bagaimana bertahan hidup di kiamat dan hidup dengan baik. Orang tua saya meninggal lebih awal, meninggalkan saya rumah ini dan lebih dari 3 juta rupiah. Tapi, untuk bertahan dari kiamat, saya butuh persediaan besar dan senjata untuk perlindungan. Ini adalah dimensi Saku. Bagus. Dengan dimensi Saku ini, saya bisa menimbun sumber daya besar. Saya punya rencana berani. Kiamat beku telah tiba, persediaan langka. Jika aku bisa mengulang semuanya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Sebagai manajer gudang regional Pusat Mart, aku tahu lebih dari siapapun betapa banyak harta yang tersembunyi di sini. Pusat Mart, sebagai supermarket terbesar di dunia, memiliki semua yang kamu inginkan. Stok persediaan regulernya dapat menopang beberapa kota, puluhan juta orang, selama seminggu. Selama aku memindahkan semua persediaan gudang ke dalam dimensi Sakuku, aku bisa hidup sangat nyaman di kiamat. Di kehidupan masa lalu, aku adalah domba bodoh yang menjadi sasaran semua orang. 4. Di kehidupan ini, aku akan menjadi serigala yang melahap semuanya. Bapak Vano, membangun rumah aman tingkat atas akan memakan waktu 5 hari. Bahan-bahannya semuanya kelas militer, tahan peluru, tahan api, tahan benturan, total biaya 8 juta rupiah. Anda harus bayar uang muka 2 juta rupiah dulu, sisa 6 juta rupiah. Setelah rumah diserahkan, harus dibayar dalam 2 bulan. Lagi pula, investasi bahan dan tenaga kerja sangat besar. Anda menandatangani begitu saja? Ada masalah? Tidak, Bapak Vano, Anda orang yang terus terang. Begitu kiamat tiba, uang hanyalah kertas. Sisa saldo tidak akan pernah dibayar dalam kehidupan ini. Uang muka sudah masuk,
Terima kasih, Bapak Vano. Senang berbisnis dengan Anda. Bapak Danu, bisakah Anda dapatkan saya senjata api? Bapak Vano, barang seperti itu tidak diizinkan untuk kepemilikan pribadi, diawasi ketat, itu tidak mudah diurus. Saya butuh untuk pertahanan diri. Saya pasti tidak akan melakukan hal ilegal. Begitu. Ya, saya punya beberapa koneksi, tapi harganya mungkin agak. Uang bukan masalah. Mengerti? Mengerti? Semuanya harus tiba tepat waktu pada hari penyerahan. Tenang saja, Bapak Vano. Terima kasih. Budi, lihat, siapa itu? Bayu, apa yang dia lakukan di sini? Restoran ini biayanya setidaknya Rp5.000 per orang, dan dia hanya manajer gudang. Apa dia jadi kaya? Lihat, dia memesan hidangan termahal di meja. Ayo masuk dan lihat, kalau dia benar-benar kaya. Kita tidak boleh ketinggalan. Tenang, belum waktunya. Kiamat masih 6 hari lagi. Saya punya banyak waktu. Bayu, benar-benar kamu. Saya baru saja melihatmu dari jendela dan mengira saya salah. Kawan, kamu punya perlengkapan yang cukup bagus, kaya raya dan tidak memberitahu temanmu sendiri. Apa yang terjadi? Bukankah dulu dia selalu tersipu setiap melihatku dan gagap saat berbicara? Kenapa dia bersikap seperti ini hari ini? Tidak, pasti saya terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa dia dingin padaku? Bayu, apakah kamu baru-baru ini menang lotre? Atau dapat untung besar dari investasi? Bayu, kalau kamu punya cara untuk kaya, kamu harus ajak saya. Kita kan saudara. Saudara macam apa? Kamu tidak boleh terlalu bersemangat saat mengejar cewek. Kamu harus bersikap susah didekati, tapi kamu harus tersedia kapanpun dia memanggil. Di kehidupan masa laluku, Budi terus mendorongku untuk mengejar Citra. Baru setelah saya mati saya tahu, mereka sudah bersama selama ini. Saya kira dia saudara yang baik, mengajariku rahasia mengejar cewek. Semua yang dia ajarkan padaku, hanyalah untuk menjadikanku penjilatnya, supaya saya lakukan apa saja untuk mereka. Karena kita bertemu lagi, saya akan memberikan mereka pelajaran dulu. Baru beruntung akhir-akhir ini, investasi kecil, dan dapat sedikit. Benarkah? Hebat. Bayu, akhirnya kau berhasil. Ya, kubilang kau pasti sukses. Mulai sekarang kita harus lebih sering kumpul. Pelayan, tambah 2 set peralatan. Halo, Pak. Ini peralatan yang Bapak minta. Oh, tidak usah repot. Tapi karena kau yang traktir, aku tidak akan sungkan. Betul, kami juga tidak akan sungkan. 1 porsi lobster Australia, dan kaviar juga, dan foie gras truffle, dan 1 botol Lafite. Aku pesan Wagyu M12. Dan piring seafood. Kau sesenak itu? Itu saja. Cepat antar makanannya. Baik, sebentar. Bayu, sekarang kau kaya, mulai sekarang kau harus merawat kami. Benar, kawan, jangan khawatir. Aku dukung kau. Aku pastikan kau menangkan Citra. Ajari aku cara menang hatinya. Saat kau membawanya ke tempat tidur, itu yang kau ajarkan padanya. Kau pikir aku bodoh? Baiklah, terima kasih banyak. Kau sudah selesai makan? Ya, sudah. Ayo pergi. Kalau begitu, kau bayar. Bayu, apa katamu? Aku bilang kalian harus bayar tagihannya. Aku tidak makan satu pun dari makanan yang kalian pesan. Aku hanya bayar untuk yang aku makan. $8.800. Bayu, apa kau bercanda? Bukankah kau yang traktir kami? Kapan aku bilang aku yang traktir? Kau jelas bilang tambah 2 set piring lagi. Jadi kalau itu bukan traktir, apa lagi? Aku bilang tambah 2 set piring lagi. Artinya kalian bisa duduk dan makan bersamaku. Tapi aku tidak pernah bilang akan bayar. Kalian pesan banyak sekali hidangan. Tentu saja, aku kira kalian bayar sendiri. Bayu, kau mempermainkan kami. Apa aku mempermainkan kalian? Tidak. Aku cuma berpikir,
Kalian tidak mungkin begitu bangkrut sampai tidak bisa bayar satu kali makan, kan? Bayu, dulu kau tidak begitu. Berhenti. Kau dulu. Kau tahu itu. Itu dulu. Orang berubah. Bayu, jangan pergi. Bayu, aku mohon. Bunga sudah tertagih. Pokok akan segera ditagih. Kiamat, datanglah cepat. Bapak Vano, dinding, langit-langit, dan lantai semua terbuat dari paduan setebal 8 inci. Semua pintu telah diganti dengan pintu keamanan setingkat brankas bank. Silakan lihat langit-langit di atas. Seluruh rumah telah dipasangi sistem ventilasi dan pemanas yang bisa mencegah 99% kehilangan panas. Juga, untuk memastikan keamanan Anda, kami telah memasang sistem pengawasan di seluruh bangunan. Anda bisa mengeceknya di ponsel atau TV kapan saja. Untuk pencahayaan yang lebih baik dan pengamatan keluar, kami mengganti pintu balkon dengan panel kaca penuh, sehingga menjadi jendela dari lantai ke langit-langit. Kacanya anti peluru dan tahan ledakan. Saya sangat puas dengan rumah aman yang Anda bangun. Jika tidak ada masalah, silakan bayar sisa tagihan dalam 2 bulan. Tentu, sisa tagihan ini tidak mungkin aku bayar. Memikirkan aku cuma bayar deposit $2 juta dan dapat rumah aman gratis, rasanya luar biasa. Bapak Vano, itu senjata yang Anda minta. Jika tidak ada lagi, saya pamit. Hari kiamat akan datang. Aku harus cepat menyerang gudang raksasa pusat Mart itu. Ambil, dan aku akan punya persediaan tak terbatas. Bayu, akhir-akhir ini aku sering banget nelpon kamu. Kenapa nggak pernah diangkat? Maaf, aku sibuk. Apa yang terjadi di restoran waktu itu? Kamu nggak mau lagi dapetin gebetanmu? Aku belum bisa putuskan hubungan itu. Harus jaga keadaan tetap stabil dulu. Budi, kamu tahu kan soal main sulit didekatin? Maksudmu? Tapi kamu nggak boleh memperlakukannya seperti itu? Kamu nggak tahu cewek gampang malu? Kamu cuma bikin dia malu. Sini, biar aku atur pertemuan dengan Citra untukmu. Aku bilang kamu traktir dia makan malam nanti. Tebus kesalahanmu padanya, gimana? Nggak malam ini, lain kali aja. Waktunya hampir habis. Aku harus menimbun persediaan sekarang. Nggak ada waktu untuk main-main dengan 2 sampah itu. Aku tadi kasih pil tidur ke staf malam. Dan aku matikan kamera di pintu utama dan di dalam gudang. Sekarang aku bisa jalankan rencananya. Bayu, ini sudah tengah malam. Ngapain kamu menyelinap di sekitar gudang? Ya, tepat. Kita ini saudara, bro. Itu nggak keren, bro. Jadi ini yang kamu maksud dengan nggak ada waktu? Apa kamu jadi kaya dan sekarang menghindari kita? Karena kamu tanya, aku akan jujur. Aku sedang mengerjakan proyek besar. Ada kiriman dari gudang ini malam nanti. Kalau kamu tertarik, kamu bisa masuk dan lihat. Tapi apa? Tapi kita harus diam-diam. Dan begitu di dalam, kamu ikuti arahanku. Kalau berhasil, ada untungnya buat kalian. Apa untungnya buat kami? Kamu akan tahu nanti. Jadi, kamu ikut atau tidak? Aku nggak yakin soal ini, bro. Jangan khawatir, semua sudah kuatur. Kameranya mati, stafnya tidur. Cepat lihat ke dalam. Apa yang bisa salah? Baiklah. Oke deh. Masuk lewat pintu samping. Aku di belakangmu. Aku cuma matikan kamera di pintu masuk utama. Yang di pintu samping. Tunggu aku di sini. Saya akan pergi mengecek situasi. Oke, cepatlah. Budi, menurutmu apa yang sebenarnya dilakukan Bayu? Itu bukan hal ilegal, kan? Jadi bagaimana kalau ilegal? Asalkan menghasilkan uang. Apa kau tidak lihat bagaimana sikapnya akhir-akhir ini? Makan makanan mewah dan beli semua barang ini. Dia pasti sudah menghasilkan banyak uang. Manun dengan ini. Bahkan, jika saya
menghadapi zaman es terdingin. MANNU. Saya juga bisa hidup nyaman. Pembayaran bunga lagi sudah diterima. Mengenai pokok pinjaman, saat kamu bangun, akan ada kejutan besar menunggu. Bos, sesuatu besar terjadi. Bangun. Ada apa? Apa-apaan? Gudang kita sudah dikosongkan sepenuhnya. Hanya ada 2 orang pingsan di dalam. Apa? Panggil polisi? Di mana ini? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Pak polisi, ini salah paham. Pasti salah paham. Salah paham? Kalau begitu jelaskan. Kenapa tengah malam kalian ada di gudang pusat Mart dan pingsan di samping barang berharga? Apa kalian tahu bahwa semua barang di gudang hilang? Kami tidak tahu. Bayu yang membawa kami ke sana. Lalu kami tidak tahu siapa yang membius kami. Benar. Omong kosong. Bayu minum teh yang dibius, dia pingsan di ruang jaga selama 2 jam, dia punya alibi yang kuat. Mustahil. CCTV pintu samping hanya menangkap kalian berdua menyelinap ke gudang. Di mana Bayu? Kalian bisa pergi sekarang. Terima kasih, Pak Polisi. Siang nanti, kiamat akan datang. Citra, Budi, meski kalian keluar, menghadapi kiamat tanpa persediaan, tanpa senjata, aku ingin lihat berapa hari kalian bertahan. Sinar gamma akan melintasi bumi siang nanti, dan dalam sekejap membawa efek dahsyat. Energi akan segera habis. AC dan pemanas semuanya akan mati. 3, 2, 1. Akhirnya tiba. Kan ini musim panas? Kenapa malah turun salju? Semua orang mengira itu hanya salju biasa, tapi mereka tidak tahu, itu awal bencana. Mengenai penyebab cuaca dingin ini, Biro Cuaca sedang menyelidiki. Perjalanan jadi merepotkan, kamu bisa menimbun persediaan jika perlu. Aneh, kenapa tidak ada polisi yang bertugas hari ini? Dasar bodoh, kalau mereka bertugas, bagaimana kita bisa keluar? Ini. Suhu turun cepat. -85 derajat. Persediaan. Harus beli persediaan sekarang. Ya. Ayo. Bagaimana? Supermarket sudah habis diborong. Kita cuma punya beberapa bungkus mie instan. Ini semua salah Bayu. Kalau dia tidak membuat kita tertangkap, kita tidak akan kehilangan persediaan. Bayu keluar lebih dulu dari kita. Begitu dia tahu cuaca tidak normal, pasti dia akan menimbun persediaan. Aku akan SMS dia sekarang, suruh dia bawa beberapa. Bayu, kita masuk ke gudang pusat Mart bersama. Kenapa polisi bilang kamu tidak ada di gudang? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tidak lama setelah kita masuk, aku dipukul sampai pingsan oleh seseorang. Aku khawatir sesuatu akan terjadi, jadi aku berbohong sedikit ke polisi. Coba pikir, kita bertiga nggak melakukan apa-apa.
Kalau kita semua dicurigai dan ditahan, nggak ada yang bisa mengurus semuanya. Lebih baik aku keluar dulu dan cari pengacara untuk mencari cara mengeluarkan kalian berdua. Benarkah? Kupikir kamu sengaja menjebak kami. Karena kamu keluar dari kantor polisi lebih awal, pasti kamu sudah lihat berita tentang badai salju, kan? Apa? Kamu sudah menimbun banyak makanan? Bisa pinjamkan aku sedikit? Begitu badai salju selesai, aku akan mengembalikannya. Di kehidupan masa laluku, aku pernah ditipu seperti ini olehnya dan memberinya banyak makanan, tapi dia malah bersekongkol dengan sahabatku untuk membunuhku. Perempuan seperti itu? Aku hanya ingin melihatnya mati dengan mengenaskan. Maaf, makananku juga hampir habis. Lihat, ini steak yang baru saja kubakar. Dingin banget. Dan Bayu cuma pakai piyama tipis, nikmatin steak dan anggur merah. Kita tinggal di gedung yang sama, tapi rasanya kita di dunia yang berbeda. Enak banget. Aku juga mau makan steak dan minum anggur merah. Aku sudah cukup jelas. Kenal Bayu, pasti dia bakal bawa. Ketebalan salju di beberapa daerah sudah melebihi 30 cm. Enak banget. Aku juga mau makan steak dan minum anggur merah. Masih menganggapku penjilat. Warga diimbau untuk tetap di dalam rumah. Kalau mau makan, ya beli saja di supermarket. Kalau mau makan, ya beli saja di supermarket. Bayu, kamu bukan laki-laki sejati. Aku kasih kesempatan bagus, tapi kamu tidak datang untuk memukaiku. Citra, Bayu cuma ingin memprovokasi kamu, pasti dia masih suka sama kamu, dan ingin kamu mengalah. Konyol. Cuma sedikit makanan. Dan dia pikir itu bisa bikin aku jadi pacarnya? Bayu, kamu terlalu naif. Citra, kenapa kamu tidak bilang ke Bayu kamu bisa makan malam dengannya, tapi dia yang harus sediakan makanan? Dengan begitu, kamu bisa tetap menjaga muka dan tetap makan enak. Kalau begitu, aku kasih dia kesempatan makan malam bersamaku. Bayu, sudah lama kita tidak kumpul. Gimana kalau kamu datang ke tempatku untuk makan malam nanti? Dia benar-benar merasa dirinya hebat. Kamu mau traktir aku makan? Tentu. Tapi dengan badai salju ini, aku sebenarnya tidak mau keluar. Jadi tunggu sampai selesai. Sorotan tahun 1 mengingatkan warga untuk tetap di dalam rumah dan menjatah persediaan. Kamu mau traktir aku makan? Tentu. Tapi dengan badai salju ini, maksudku, dengan badai salju ini, aku sebenarnya tidak mau keluar. Jadi tunggu sampai selesai. Bayu ini sangat tidak tahu terima kasih. Karena aku sudah memberinya kesempatan untuk mentraktirku makan. Dan dia malah mengharapkan aku yang bayar. Bayu, yang dulu mengejar-ngejar Citra, sekarang menjadi sangat tidak peka. Membuatku bertanya-tanya apakah seekor penjilat bisa akhirnya sadar. Jadi biar aku telepon dia. Bayu, ku dengar Citra mengundangmu makan malam dan kamu menolaknya. Masa kamu sebodoh itu? Ini kesempatanmu untuk mendekati Dewi kamu. Kesempatan emas sekali. Sekarang kamu sudah kacau, dan Citra pasti marah. Ada yang main polisi baik, tapi aku sudah melihat trik mereka sejak awal. Apa aku tidak melakukan kesalahan apapun? Kamu bodoh ya? Sekarang kota ini tertutup salju, dan makanan di tempatnya pasti hampir habis. Di saat seperti ini, kalau kamu bawa makanan enak ke sana, bukankah itu cara yang sempurna untuk menunjukkan kesetiaanmu pada Citra? Tapi aku juga nggak punya banyak sisa. Bayu, jangan bodoh. Di saat seperti ini, kenapa kamu bersikap sok suci? Menurutmu berapa lama badai salju ini akan berlangsung? Kalau kamu lapar beberapa kali makan, lalu berhasil merebut hati Citra, bukankah itu kemenangan besar? Aku tahu, ada urusan, jadi aku harus pergi.
Pemberitahuan resmi. Untuk memenuhi permintaan semua orang akan listrik, setiap hari pukul 1 hingga 2 siang, listrik akan disuplai. Ini untuk menghindari pemadaman listrik berskala besar dan berkepanjangan. Untungnya saya punya generator senyap. Jadi saya sama sekali tidak takut pemadaman. Studio Berita, siaran berita pukul 8 malam. Dingin sekali. Jangan takut. Aku di sini. Apa yang terjadi? Citra, situasi di luar benar-benar aneh. Menurutmu badai salju ini tidak akan pernah berhenti? Apa yang akan kita lakukan? Kalau terus begini, kita akan mati kelaparan. Citra, lupa kamu masih punya penjilat. Di foto-foto yang diunggah Bayu sebelumnya, dia terlihat sangat santai, jadi pasti dia menyembunyikan banyak makanan. Bahkan setelah seminggu, dia masih punya lebih banyak dari rumah tangga biasa. Tapi waktu aku mendatanginya sebelumnya, dia sangat dingin. Kamu bodoh, dulu dia sangat memujamu, tapi kamu mengabaikannya, jadi wajar dia marah. Sekarang sudah seminggu, kalau kamu menemuinya dan memberinya jalan keluar, pasti dia akan merangkak kembali padamu. Masuk akal. Pengumuman resmi. Untuk memenuhi kebutuhan akan listrik, dari pukul 1 hingga 2 siang, listrik akan disuplai, untuk mencegah pemadaman listrik besar-besaran yang berkepanjangan. Kamu Citra. mau aku menunggu Bayu? Kamu sudah beberapa hari tidak bicara padaku. Dan kamu jahat sekali, membuatku menunggu. Dalam cuaca dingin ekstrim, warga harus tetap hangat. Aku sakit, tidak enak badan. Jadi aku tidak repot-repot cek WeChat. Kamu sakit? Apakah kamu masuk angin? Kamu benar-benar harus tetap hangat di cuaca seperti ini. Masuk angin musim panas. Bayu, berhenti bercanda. Bagaimana mungkin kamu kena serangan panas di cuaca sedingin ini? Dingin? Saya punya perapian di rumah, tapi saya tidak merasa dingin. Di Yunfang. Bayu ternyata punya perapian. Ya ampun, di saat seperti ini, masa ada orang bisa hidup seenak itu? Aku harus pergi ke rumah Bayu. Telekom. Baiklah, kita sekarang bisa melihat situasi di luar sangat buruk. Ya, kita bisa melihat badai salju di luar, sangat deras sekarang. Badai salju telah menyebabkan kemacetan lalu lintas di seluruh kota. Badai salju telah melumpuhkan lalu lintas seluruh kota. Baiklah, terima kasih banyak kepada reporter lapangan kami atas laporannya. Aku benar-benar ingin melihat sok suci ini memohon padaku dengan rendah hati. Elektro. Apa kabar Citra? Kamu kurusan. Selamat. Bayu, kamu punya banyak makanan di rumah. Luar biasa. Banyak orang di luar sekarang bahkan tidak bisa makan. Apa istimewanya? Makanan ini, setiap hari, aku sudah muak. Bayu, ini bukan jam listrik mati? Kenapa tempatmu terang sekali? Aku pasang perapian, dan itu membuat ruangan hangat, panas banget di dalam, sampai tidak nyaman. Bayu, kamu hebat sekali. Boleh aku lihat tempatmu? Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Di luar dingin, sebaiknya kamu di rumah saja dan istirahat, jangan keluyuran. Dia menolakku. Bukankah aku dewinya?
Bayu, bukankah kamu selalu paling baik padaku? Saya merindukanmu. Tidak bisakah saya datang menemuimu? Setiap kali saya memintamu datang, kamu selalu punya alasan. Katakan kita sama-sama lajang dan akan terlihat buruk jika orang bergosip. Saya pikir kamu benar. Kita tidak punya apa-apa. Kita harus menjaga jarak. Apa yang saya lakukan dulu, itu demi kebaikanmu sendiri. Bayu, jangan kecil hati begitu. Katakan saja saya salah, oke? Saya akan datang sekarang dan menebusnya. Bayu, sebenarnya saya selalu memiliki perasaan padamu. Untuk menjadi pacar, saya mungkin mempertimbangkannya di masa depan. Lagi pula, semakin dekat semakin sayang. Citra, saya akui, kita punya hubungan yang cukup baik untuk sementara. Tapi, kamu tidak benar-benar berpikir saya suka padamu, kan? Bayu, apa maksudmu dengan itu? Bukankah dulu kamu paling mencintai Citra? Kamu? Dari mana kamu punya kepercayaan diri? Bayu, jangan keterlaluan. Cukup. Kamu mata duitan? Jangan pura-pura polos di depanku. Bayu, apa maksudmu? Diam. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, kan? Kenapa kamu begitu marah? Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu. Bayu, kamu brengsek. Siapa dia kira dirinya? Berani menghinaku. Bayu, kamu brengsek, tunggu saja. Rayuan emosional Citra tidak berhasil. Mungkinkah Bayu benar-benar melihat sifat asli wanita itu? Jika salju ini terus turun, kita tidak akan bertahan tanpa persediaan. Jadi, kita harus minta bantuan pada Bayu. Bayu, Saat kiamat, melihat mereka menderita lebih menghibur daripada film. Ada yang salah, hah? Citra baru saja SMS saya. Dia bilang kalau aku kasih dia makanan, dia akan tidur denganku. Aku nggak pernah nyangka dia semudah itu. Plus, aku dengar dia liar di belakang. Dia dipelihara oleh banyak pria tua. Dia tidak sesuci yang terlihat. Dulu aku terus mendorongmu untuk mengejarnya, sekarang aku sadar betapa butanya aku. Kamu menjual Citra secepat itu? Kamu lagi ngapain? Tidak ada. Coba lihat apakah ada sinyal. Bayu, kita ini sobat, kan? Karena wanita ini, aku merasa kita jadi renggang akhir-akhir ini. Dengan badai salju akhir-akhir ini, tidak aman untuk keluar. Bagaimana kalau aku tinggal di tempatmu, biar kita bisa ngobrol? Sebagai sobatku, kamu tahu bagaimana sebenarnya Citra di belakangku. Tapi, kamu tidak pernah bilang padaku. Dan terus mendorongku untuk mengejarnya. Kartu sobat yang baru saja aku mainkan, berharap bisa menyelamatkan keadaan, hancur dalam sekejap. Bayu, aku tahu aku salah. Awalnya aku pikir itu hanya gosip. Dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Aku tidak pernah menyangka dia benar-benar membuatmu menghabiskan banyak waktu dan uang untuknya. Bisakah kamu menjadi orang yang lebih dewasa dan memaafkanku sekali ini? Begitu aku di tempatmu, aku bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan aku tidak akan berebut persediaan denganmu, karena aku hanya butuh tempat tinggal. Dulu saat kamu bersekongkol dengan Citra untuk membunuhku, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Dan sekarang saat kamu putus asa, kamu ingat persaudaraan kita. Itu sungguh konyol. Keluarlah,
dan Bayu, bicara dengan kami. Aku Keluarlah tahu dan aku bicara salah. dengan kami. Oke, kasihanilah aku. Kasihanilah Aku akan aku menjadi menjadi budakmu. Aku akan menjadi budakmu. Budi, kamu brengsek. Beraninya kau membicarakan di belakangku. Kau makan makananku, minum airku, dan tidur denganku. Dan sekarang kau ingin meninggalkanku dan pergi ke Bayu? Dasar brengsek. Kau gila. Citra, Pipa airnya beku, seluruh lingkungan bermasalah dengan air. Air salju yang kita kumpulkan di dalam dengan suhu minus 60 atau 70 derajat sulit dicairkan. Esnya sekeras beton. Bayu melakukan ini hanya untuk melihat kita saling menghancurkan. Kau masih mau jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi apa rencanamu? Karena Bayu tidak mau mendengarkan akal sehat, kenapa kita tidak menyerbu tempatnya saja dan mengambil rumahnya dengan paksa? Masuk akal. Bayu, itu brengsek. Kenapa dia bisa tinggal di rumah yang bagus begitu? Aku tidak percaya. Kalau kita berdua, tidak bisa mengalahkannya. Lalu, kita akan tipu Bayu untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, kita akan. Bayu, kamu di rumah. Citra, kedatangannya padaku sekarang tidak mungkin baik. Bayu, aku sedang bad mood, dan seharusnya tidak melampiaskan padamu. Aku tahu aku salah. Buka pintu, dan aku akan minta maaf secara langsung. Kamu mau membunuhku? Kamu tidak layak. Siapa? Bayu, ini aku Citra. Dulu aku terlalu naif dan tidak sadar siapa yang benar-benar peduli padaku. Sebenarnya, di dalam hati, aku sangat suka kamu. Buka pintu. Biarkan aku menemanimu. Dan kita akan hidup baik bersama mulai sekarang. Membunuh mereka mudah, tapi membiarkan mereka mati begitu cepat akan terlalu membosankan. Di hari kiamat ini, kematian adalah pelepasan, sementara hidup adalah neraka yang sesungguhnya. Aku tidak bisa membiarkan dua brengsek itu lepas mudah. Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan pikir-pikir. Benar. Kamu bisa buka pintu dulu. Bisa beri aku makanan? Aku kelaparan. Aku minum soda terlalu banyak dan sangat perlu buang air kecil. Jadi ini untukmu. Apa-apaan ini? Hei, ini air panas. Masih mengepul. Mantap. Akhirnya, air panas setelah sekian lama. Sial. Tunggu, ini. Ini air kencing. Bayu, keluar sini. Aku bunuh kau. Itu air kencingku. Bagaimana rasanya? Enak, ya? Sial, aku tidak perlu repot-repot bicara padamu. Tunggu saja. Kalau aku masuk, pasti ku bunuh kau. Bayu sudah gila, benar-benar gila. Kita ada masalah. Tio dari gedung kita membawa banyak preman dan mendobrak tempatku dengan golok. Sama di sini. Tio dan gengnya sudah keterlaluan. Mereka baru saja mendobrak pintu. Mereka semua bersenjata. Kami tidak berani melawan. Kembalikan. Sekarang. Itu susu formula dan obat demam bayiku. Kau tidak boleh ambil itu. Tio memang selalu membuat masalah di sini. Beberapa hari ini, dia memimpin gengnya menjarah persediaan di mana-mana. Dia secara tidak langsung telah membunuh setidaknya 5 orang. Di kehidupan masa laluku, saat persediaan kami habis sama sekali, Tiolah yang memimpin. Membakar, membunuh, dan menjarah seluruh lingkungan. Mengambil semua persediaan. Dia juga yang memimpin tetangga-tetangga untuk membuangku ke salju. Membiarkanku mati beku di sana. Aku tidak akan pernah lupa itu. Tidak akan. Persediaan kita tidak hanya diambil oleh Tio dan anak buahnya, tetapi anak saya juga dipukuli habis-habisan. Apakah ada di grup ini yang bisa menyelamatkan anak saya? Saya mohon kalian semua. Saya bersujud pada kalian. Mana bisa sujud? Sujud di chat grup?
Biarkan saya periksa anak itu, tapi saya tidak bisa jamin bisa menyembuhkannya. Kirana adalah dokter di Rumah Sakit Umum Kota Jaya yang menyelamatkan banyak orang di kehidupan masa lalunya dan salah satu dari sedikit orang baik di gedung ini. Sekarang suhunya di bawah minus 90 derajat dan kalau kamu jatuh, kamu mati. Sepertinya gedung lain juga sama. Persediaan semakin menipis, orang-orang saling berkelahi dan membunuh, dan setiap tempat yang ada orangnya menjadi neraka hidup. Bayu si brengsek itu, berani-beraninya dia memperlakukan kita seperti ini. Apa hak dia tinggal di rumah sebagus itu? Dia harus keluar, membeku sampai mati, dan dikoyak anjing liar. Kita yang seharusnya tinggal di rumahnya. Karena kita tidak bisa menipu Bayu, kita harus pakai kekerasan dan langsung menerobos masuk dan mengambilnya. Tapi, untuk mencegah Bayu melakukan seperti terakhir kali dan kencingi kita perlu melengkapi diri. Pas banget, waktu lalu saya tidak membunuhmu. Kali ini, nggak ada salahnya memberi pelajaran lagi. Menerobos masuk. Rating keamanan pintu keamanan saya, kelas dunia, sebanding dengan brankas bank. Mengira kamu bisa membuka kunci seperti itu adalah fantasi belaka. Bayu, kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin bicara. Datang tanpa diundang, membobol kunciku, dan itu yang kau sebut bicara? Kupikir setelah kau masuk, langkah selanjutnya adalah membunuhku. Lalu kau akan menikmati rumah aman yang susah payah kusiapkan, kan? Bayu, kami memberimu kesempatan terakhir, buka pintu dan biarkan kami masuk. Atau, konsekuensinya akan lebih dari yang bisa kau tangani. Bayu, kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin tinggal bersamamu. Hadapi bencana bersama saja, itu saja. Jangan tidak tahu terima kasih. Ya, paling buruk kami biarkan kau pakai kamar utama, dan kau boleh pakai persediaan dulu. Kau sudah gila ya. Rumah ini milikku sejak awal. Tapi kau bertingkah seperti pemilik, membagi-bagi barang. Aku sengaja membuat noda karat itu. Kalau sampai menggores kulitmu, risiko kena tetanus. Di masa kiamat, tidak ada perawatan medis. Tidak akan cepat membunuhmu, tapi akan membuat lukanya bernanah, amputasi, atau mati kesakitan. Baiklah, saatnya memberi pelajaran. Anggap saja kalian beruntung jika mati. Lebih baik kalian selamat. Ah, kakiku sakit sekali. Itu pedang berkarat. Dia akan kena tetanus. Anak panah busur silang, dia punya anak panah busur silang. Bayu ini orang gila. Bawa aku keluar dari sini. Oke, terserah. Budi kena anak panah. Dia sudah seperti mati. Dia akan mati kesakitan sebentar lagi. Adapun Citra, aku punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Kemari dan bantu aku dengan luka ini. Bagaimana bisa separah ini? Jika aku cabut pedangnya langsung, itu bisa menyebabkan pendarahan parah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cari Kirana. Dia seorang dokter. Dia pasti tahu cara menanganinya. Aku akan kirim pesan sekarang. Saya bisa mencabut baut panah itu. Tapi penuh karat, dan tanpa antibiotik setelahnya, akan infeksi. Jadi saya khawatir. Bagaimana bisa Bayu begitu kejam? Mengingat, meskipun kita ambil rumahnya, kita tidak akan membunuhnya. Bayu, saya pernah bertemu pria ini, berpapasan beberapa kali, dan ingat dia sebagai pria yang ceria dan tampan. Pokoknya, tanpa obat-obatan, hanya mencabut pedang masih membawa risiko besar bagi nyawanya. Bayu pasti punya obat di tempatnya, karena saat saya panggil video dia,
Saya jelas melihat rumahnya penuh dengan persediaan. Pasti ada antiinflamasi, antibiotik, obat-obatan semacam itu. Dokter Kirana, bantu saya cabut pedangnya dulu. Saya akan telepon Bayu sekarang, dan suruh dia bawa obatnya. Saya bisa obati lukamu, tapi jangan lupa janjimu padaku. Oke. Saya baru saja menghajarmu cukup keras, dan sekarang kau telepon untuk membentak saya? Halo? Ada apa? Bayu, kita bersaudara. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan menembak saya dengan baut panah berkarat? Apa kau sadar tanpa obat, saya akan mati? Apa yang kau pikirkan? Tepat, Budi adalah saudaramu. Bagaimana kau bisa begitu brutal? Cepat sekarang dan bawa antiinflamasi dan antibiotik. Tidak. Kau akan membiarkan saudara baikmu mati kesakitan. Jadi dia mati, apa masalahnya? Cepat atau lambat, kita semua mati. Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa bertahan dalam badai salju ini, kan? Citra Budi, tebak kenapa saya menggunakan anak panah busur silang berkarat padamu? Jadi kalian akan mati kesakitan setelah terinfeksi. Itulah tepatnya tujuan saya. Dan kalian benar-benar datang padaku untuk obat-obatan. Apa kalian gila? Bayu, kita ini saudara. Kenapa kau lakukan ini padaku? Dan masa-masa sangat sulit sekarang, kita harus saling membantu. Apa kau akan senang jika saya mati? Ya, saya akan. Jika kau mati, saya akan memberimu pemakaman megah dan pesta selama 3 hari untuk mengenangmu. Sakit sekali, Dokter Kirana, tenang. Tidak bisa melihat kalian dalam keadaan menyedihkan ini. Sayang sekali. Bayu, semua orang berjuang untuk bertahan hidup, dan ada Tio, preman yang membunuh orang itu. Jangan bakar jembatanmu, kau mungkin butuh kami suatu hari nanti. Berikan kami obat-obatan kali ini, kami akan ingat kebaikanmu, dan pasti akan membalasmu. Rasa terima kasih. Kau pikir saya bodoh? Budi, saya menyakitimu. Sekarang kau menderita sekali. Apapun yang saya lakukan, ini pertarungan sampai mati. Tunggu saja, kau akan balas dendam pada saya. Saya tidak seperti itu. Entah kau orang seperti itu atau tidak, itu tidak penting bagi saya. Saya tidak akan menyelamatkanmu, titik. Bayu, kita bersaudara, kawan. Beginikah caramu memperlakukan saya? Biarkan saya bilang, jangan paksa saya. Jika kau bertekad membunuh saya tidak bisa menjamin apa yang akan saya lakukan. Hal-hal yang bisa kau lakukan, kau sudah melakukannya semua, bukan? Jika kau punya nyali, kau pasti sudah masuk dan membunuh saya sejak lama. Dan mengambil semua yang saya miliki. Saya tidak lahir kemarin, kau tahu. Itu tidak akan berpengaruh pada saya. Kau. Gigit, jangan bicara. Gelisah akan merobek lukanya dan membuat infeksinya menyebar lebih cepat. Bayu, jangan seperti ini, tolong. Budi datang bersama saya ke tempatmu untuk mencarimu. Dia terluka saat melindungi saya. Lagi pula, ini semua salah saya. Ini salah saya. Demi saya, Bisakah kau memberinya obat dan menyelamatkannya? Tolong. saya mohon padamu, tolong. Demi kamu, dia terluka karena kamu. Apa hubungannya dengan saya? Kenapa saya harus menyia-nyiakan obat yang saya kerja keras untuk mendapatkannya? Bayu, Apa kita benar-benar harus sejauh ini? Dulu kau berbeda. Sekarang, Kau tidak mau menunjukkan sedikit pun belas kasihan? sebenarnya, Citra selalu menyukaimu. Wajah Citra ini lebih tebal dari tembok bata. Budi juga ada di sini. Mungkin lebih baik ikut bermain. Hei Citra, sebenarnya di hatiku, aku masih punya perasaan padamu. Hanya saja dulu kau menyakitiku begitu dalam. Hingga aku tidak bisa melupakannya. Bayu, aku tahu kau tidak akan berhenti mencintaiku. semua hal sebelumnya hanyalah ujian untukmu. Oh, dasar bodoh. Kenapa kau tidak mengerti perasaanku? Aku harus bertahan. Jika Citra benar-benar bersama Bayu, maka aku akan punya kesempatan untuk mendapatkan rumah dan persediaannya. Bayu, izinkan aku pindah ke rumahmu. Mulai sekarang, aku wanitamu. Apa yang kau mau? Aku akan lakukan apapun yang kau bilang, oke? Baiklah, Sungguh?
Bawa aku, bawa aku, bawa aku. Tapi Citra, kaulah satu-satunya yang kucinta. Jadi aku hanya bisa menerima kau datang sendirian. Sekarang zaman sedang sulit. Jangan bawa orang lain yang bisa menghambat kita. Benar? Oke, aku akan lakukan apapun katamu. Kalau begitu datanglah sekarang. Dan jangan bawa siapapun. Aku datang sekarang. Kau tidak boleh pergi. Minggir, jangan halangi aku pergi ke rumah Bayu. Aku bosan dengan kehidupan ini. Kamu tidak tahu malu. Kami jelas pergi bersama. Kenapa kamu tidak terluka? Dan sekarang kamu mau meninggalkanku dan bersenang-senang? Tidak mungkin. Citra, kamu mau pergi. Aku tidak akan menghalangimu. Tapi hanya jika Bayu membawa obat-obatan untuk ditukar. Jika dia berani datang sendirian, aku akan membunuhnya. Sedangkan wanita sombong ini, aku juga tidak akan melepaskannya. Bayu, kamu dengar itu. Budi tidak akan melepaskanku. Jadi kenapa kamu tidak memberinya obat-obatan? Obat-obatan sangat berharga. Bagaimana aku bisa percaya itu? Apakah dia berbohong padaku? Dia mungkin juga berbohong padamu. Dia mungkin menyanderamu, menggunakanmu untuk mengancamku, dan terus meminta barang. Citra, jangan percaya dia. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Citra, apa kau lupa bagaimana Budi membicarakanmu di belakangmu? Orang licik bermuka dua seperti dia, apa yang tidak akan dia lakukan? Kita tidak boleh tertipu. Lagi pula, Budi sekarang terluka. Dia tidak bisa menghentikanmu sendirian. I'm fine. Bayu, kamu benar. Tunggu aku segera datang. Budi, minggir dari jalanku. Jangan halangi aku. Berhenti bertengkar, Budi. Apa kamu mau kakimu tetap utuh? AMPH, kamu mau pergi. Mimpi. Bayu, Citra ada di tanganku sekarang. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, bawa obat-obatan untuk ditukar. Kamu terlalu brutal. Saya takut. Bagaimana jika saya membawa obat-obatan dan kamu membunuh saya? Jadi, Citra, meskipun saya sangat ingin tinggal denganmu, Budi tidak mengizinkannya. Tolong jangan salahkan saya. Tidak. Hal paling kejam di dunia adalah memberi secercah harapan kepada orang yang putus asa, hanya untuk membuatnya selamanya tak tergapai. Saya baru saja mendengar telepon mereka. Bayu sudah menimbun banyak persediaan di tempatnya. Mungkin kita bisa bekerja sama dengannya nanti. Citra, saya tidak akan pernah membiarkanmu lari sendirian. Jika kita menderita bersama. Kenapa kamu harus menjadi satu-satunya yang menikmati hidup? Jangan pernah berpikir untuk lari. Bahkan jika saya terluka, kamu bukan tandinganku. Ini hanya solusi sementara. Tanpa obat-obatan, nanti bisa mudah terinfeksi. Bayu bahkan tidak mau bicara dengan saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan obat-obatan? Kamu harus mengerti, di kiamat ini, di tempat seperti ini, tanpa laki-laki yang melindungimu, kamu tidak akan bertahan. Jadi saya harus mendapatkan obat-obatan dari Bayu. Kalau tidak, jika lukanya terinfeksi, kita semua akan mati dengan mengerikan. Tapi Bayu bahkan tidak mau bicara dengan kita. Saya punya rencana. Bayu punya perapian di rumah, dan dari videonya, dia juga punya banyak makanan. Saat ini, hanya kita yang tahu tentang ini. Tapi saat ini, mengandalkan kita sendiri, kita tidak bisa membobol rumah Bayu. Sebaiknya kita bocorkan informasi ini, biarkan seluruh gedung apartemen tahu. Saya tidak bisa menghadapinya, tapi bukankah ratusan orang bisa menghadapinya? Apalagi anjing gila Tio itu, orang-orang itu tidak kenal ampun, mereka bahkan bisa membunuh. Mereka pasti akan mengejar Bayu. Aku akan tinggal bersama Bayu mulai sekarang. Kau menghancurkannya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Wah, kenapa dia pakai piyama? Aku dibungkus 3 selimut masih menggigil. Bagaimana dia tetap hangat? Seluruh kota sudah mati listrik berhari-hari. Kenapa rumahnya masih terang? Apa dia punya generator? Itu belum semuanya. Bayu sudah menimbun persediaan segunung. Dia punya segalanya, makanan dan minuman. Kita di sini menunggu mati. Sementara dia di rumah hidup di surga. Apa dia tahu sesuatu akan terjadi dan tidak bilang siapapun, diam-diam menyiapkan untuk dirinya sendiri sambil melihat kita menderita? Apa dia masih manusia? Bayu, kamu punya banyak makanan di rumah.
Tolong bagikan sedikit pada semua orang. Kami pasti akan membalasnya nanti. Serahkan saja dengan baik, jangan egois. Bayu, bukankah kamu hebat? Lihat saja bagaimana kamu mati kali ini. Aku ingin lihat betapa lucunya wajah orang-orang itu. Bayu, saya ketua asosiasi pemilik rumah di perumahan ini. Dan perkataan saya adalah peraturan. Keluarkan persediaan itu, dan saya akan membagikannya ke semua orang. Bayu, aku dan anakku kelaparan. Tolong selamatkan kami. Asal kamu mau bantu, aku akan lakukan apapun. Bayu, asal aku boleh tinggal di tempatmu, aku bisa memberikan semua asetku. Apa aku kenal kamu? Kenapa aku harus berbagi barangku denganmu? Bayu, apa kamu manusia? Kita sudah bertetangga bertahun-tahun, bukankah saling membantu itu wajar? Gimana bisa kamu setega itu? Apa gunanya hidup sendirian? Nak, jangan hanya berpikir untuk bermalas-malasan. Kamu harus belajar memberi. Kalau kamu tidak menyembunyikan kabar itu, dan diam-diam menimbun persediaan, kami tidak akan benar-benar tidak siap, dan berakhir dalam kekacauan ini semua salahmu. Oh, lalu? Bayu, tolong, selamatkan aku dan bayiku. Asal kamu biarkan aku tinggal di rumahmu, kau bisa lakukan apapun padaku. Bayu, aku masih muda, aku tidak mau mati, bawa aku, asal kamu kasih aku sedikit makanan, aku akan lakukan apa saja, aku akan patuh. Para penghuni wanita tahu uang tidak bisa memengaruhiku, jadi mereka menawarkan tubuh mereka sebagai ganti tempat tinggal atau makanan. Bayu, kita dulu akrab kan? Sekarang aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jadi, tolong bantu aku. Aku sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Berbaik hatilah dan beri aku sedikit makanan. Aku akan ingat kebaikanmu. Berbuat baiklah, nak. Penghuni pria bahkan lebih konyol. Ada yang tanpa malu memanggilku kakak dan memohon bantuan, atau mengirim pesan panjang membuatku merasa bersalah. Bayu yang tampan, sebenarnya, aku selalu mengagumimu. Dan di saat seperti ini, kita bisa saling menghangatkan, kan? Yang paling menjijikan adalah tetangga genit yang mengirimiku pesan vulgar, benar-benar mencapai titik terendah. Bapak Vano, persediaan makananku hampir habis, jadi saya harap Anda bisa memberikan bantuan. Sebagai imbalannya, nanti saya bisa memberikan bantuan medis. Kirana, seorang dokter wanita di Rumah Sakit Umum Kota Jaya. Yang paling saya ingat bukan wajah dingin dan cantiknya, tapi tubuhnya yang memukau dengan ukuran 36D. Setiap kali melihatnya, saya tidak bisa menahan diri untuk menatap. Tapi sikapnya yang dingin membuat saya terlalu takut untuk mencoba bicara padanya. Dia dokter sejati, sangat rasional. Dia tidak meminta-minta atau memohon belas kasihan, tapi malah ingin menukar sesuatu. Memiliki seorang dokter di dekat saya akan menjadi aset besar untuk bertahan hidup di hari kiamat. Yang terpenting, saya sudah menguji karakternya. Alasan dia mati begitu awal di kehidupan masa lalunya adalah karena dia memberikan jatah makan terakhirnya kepada orang lain. Entah karena putus asa atau kebaikan, saya melihat cahaya kemanusiaan dalam dirinya. Mungkin saya harus mempertahankannya. Saya sekarang cukup baik, tapi teman saya kesulitan, dan itu masalah. Saya sangat tergoda. Sayangnya saya takut mati, dan saya tidak punya jaminan 100% bisa mengendalikannya. Tidak mungkin saya membiarkannya masuk. Sekarang saya benar-benar sehat, jadi saya tidak butuh dokter. Kalau kamu ingin bertukar, setidaknya tawarkan sesuatu yang berguna bagiku sekarang. Anggap saja ini pembayaran di muka untuk konsultasi Anda, ya, aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku bisa memberimu makanan dan obat-obatan, tapi kamu harus membantuku. Bantuan apa? Para tetangga ini mungkin akan menyerangku. Jika kamu tahu apa rencana mereka, beritahu aku. Rumahku seperti benteng baja. Aku tidak takut, sebenarnya aku sudah menunggu hari ini. Aku menetapkan syarat ini hanya sebagai alasan untuk menguji Kirana. Bayu ingin aku menjadi orang dalamnya untuk memata-matai para tetangga. Ya,
Aku mengerti. Baiklah, aku perlu melihat intel berhargamu dulu. Lalu aku akan memberikan apa yang kamu mau. Sekarang lihat saja caramu. Bayu, di mana kau? Beri kami jawaban sekarang. Apa kau akan menyerahkan persediaanmu atau tidak? Sepertinya mereka berencana menyerbu rumahku. Pergi ke neraka. Baiklah, Bayu. Kamu yang minta ini, jangan bilang kami tidak memberi kesempatan. Kamu brengsek egois yang licik. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, itu tanggung jawabmu. Ayo kalian semua. Semuanya. Tujuan utama kita sekarang adalah menjatuhkan Bayu, jadi jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuh siapapun untuk saat ini, tapi untuk operasi ini, aku ingin setengah dari persediaan yang kita dapatkan. Setuju. Untuk saat ini, semua harus melupakan dendam masa lalu. Prioritasnya adalah masuk ke rumah Bayu, dan mengambil kembali persediaan yang milik semua orang. Keluarkan pisau, ikuti aku. Bunuh Bayu. Ambil persediaan, bunuh Bayu. Pukul brengsek egois tak tahu malu itu sampai mati. Bayu, saya tidak sengaja. Saya benar-benar tidak sengaja. Saat Budi membunuh Bayu, saya bisa mendapatkan beberapa persediaan itu, maka saya akan punya cukup untuk makan, dan tetap hangat. Seperti yang saya duga, mereka membuat grup chat baru, menambahkan semua pemilik yang masih hidup kecuali saya, termasuk Tio. Saya menggulir pesan-pesan itu, dan menemukan hanya sedikit yang belum berbicara, seperti Kirana. Bahkan mereka yang dekat dengan saya, dan pernah menerima bantuan saya, telah melupakan semua itu. Untuk bertahan hidup, mereka akan meninggalkan semua etika dan moral. Mereka berencana pergi ke rumahmu. Oh, paham? Bergeraklah. Sekarang tidak sedingin itu. Apa kamu tidak akan memikirkan sesuatu? Langkah paling cerdas adalah menyerahkan beberapa persediaan untuk menenangkan semua orang. Tidak peduli sekuat apa satu orang, mereka tidak bisa melawan lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang bisa merobohkan rumah dengan mudah. Ingat, jangan sekali-kali kamu datang ke sini kali ini. Jangan ambil apapun, duduk saja, dan tonton pertunjukannya. Dari mana Bayu dapat kepercayaan dirinya untuk melawan lebih dari 100 orang di gedung sendirian? Tapi itu pilihan Bayu, saya tidak punya pilihan. Saya hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Saya tidak akan bergabung dengan orang-orang yang menyerang rumahnya. Saya punya batasan moral. Saya tidak akan menyentuh uang darah, baik itu milik Bayu atau tetangga lainnya. Mereka datang. Bunuh Bayu, ambil persediaannya. Bunuh Bayu, ambil persediaannya. Di mana Budi, dan di mana Tio? Bayu, keluarlah sekarang. Kalau kamu nggak mau mati, ini kesempatan terakhirmu. Jangan tunggu kami masuk, atau sudah terlambat untuk bicara. Persediaanmu dan rumahmu jadi milik kami. Kalau kamu tahu yang terbaik, serahkan semua persediaanmu. Sepertinya Budi tidak bilang sama sekali tentang keadaan sebenarnya di tempatku. Dia mau mereka jadi umpan meriam. Dan mengambil anak panah busur silangku. Biar dia bisa masuk saat aku kehabisan. Kemarin, aku nggak mau Budi mati terlalu cepat. Jadi aku kecilkan aliran listriknya. Tegangan tinggi asli jauh lebih kuat dari itu. 5, 4. Aku keluar, dan aku kembali. Aku juga keluar. Mau apa? Mundur. Bos Tio, banyak orang sudah mati. Kalau kita mati, ya mati. Semakin banyak orang mati, semakin banyak persediaan untuk yang lain kan? Mati kalian semua. Setelah kalian mati, anak panah busur silang Bayu hampir habis.
Lalu Tio dan aku akan bergerak. Persediaan akan menjadi milik kita semua. Jangan takut, semuanya, gunakan balok untuk mendobrak pintu. Jangan sentuh pintu. Dia tidak punya banyak trik lagi. Dia kehabisan trik. Setelah kita menerobos pintu ini, ada perapian yang hangat menunggu di dalam, dan makanan tak terbatas menunggu kita. Teman-teman, dorong. Buka pintu dan bunuh bajingan Bayu itu. Ayo. Kamu bekerja cukup keras. Jadi karena kamu sudah berusaha keras, biar aku yang menghibur kalian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bayu, dasar bajingan sombong, aku akan membunuhmu. Pintu macam apa ini? Kok kuat banget sih? Dengan laju begini, berapa lama lagi kita bisa menerobos? Ini pintu brankas bank. Jadi kita tidak bisa merobohkannya? Jangan buang-buang waktu dengan kayu. Ini pintu keamanan kelas atas. Bom pun tidak bisa meledakkannya. Bosan menabrak? Giliranku. Dia punya senjata. Awas dengan panahnya. Itu panah, minggir. Apa yang kau lakukan padaku di kehidupan masa lalu? Akan kubalas semuanya di kehidupan ini. Biarkan aku pulang. Aku berhenti. Jangan terburu-buru. Aku tidak bisa bernapas. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya satu orang. Semuanya, serang. Ada lubang di pintu. Tutup lubang tempat dia menembak. Tutup rapat. Kunci dia di dalam. Lihat saja dia menembak sekarang. Pintu besi ini hanya bisa dibuka dari dalam. Mereka di luar tidak akan bisa masuk. Bayu, kamu sampah, kamu keji dan tidak tahu malu. Keluar. Kalau berani, keluar. Bayu, aku tantang kamu duel 1 lawan 1. Kamu monster. Aku akan bertarung sampai mati. Bagus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semuanya, jangan panik. Aku punya rencana. Pintunya terbuat dari logam paduan. Kita tidak bisa menembusnya. Tapi bagaimana dengan dindingnya? Dindingnya hanya bata dan semen. Pasti kita bisa menghancurkannya. Betul. Kenapa aku tidak kepikiran? Pintunya tidak bisa dibuka. Kita bisa bobol temboknya. Bayu, dasar sampah. Kamu pasti tidak akan menyangka kalau kami punya trik ini. Setelah tembok ini bobol, aku yang pertama masuk untuk membunuhmu. Apa trik baru mereka kali ini? Musiknya terlalu keras. Tidak dengar apa yang mereka bicarakan. Tapi, tidak masalah. Bobol. Sudah terbuka, teruskan. Apapun trik mereka,
Aku punya lebih banyak. Ada apa? Di dalam tembok ini juga terbuat dari baja. Kenapa ini terjadi? Siapa yang membangun rumah dengan dinding baja? Jika kalian semua bisa memikirkan itu, kamu pikir saya tidak memikirkannya? Rumah saya, bahkan dindingnya, terbuat dari baja padat setebal 3/4 inci. Bahkan peluru meriam pun tidak bisa menembusnya. Kamu pikir saya takut dengan palu dan kapak murahanmu? Itu membuat mereka diam. Bagaimana ini mungkin? Kenapa ada orang yang membangun rumah seperti ini? Bayu, dia tahu badai salju akan datang sejak awal. Semua yang dia lakukan adalah untuk menjauhkan kita. Bayu, licik, hanya peduli dengan keselamatannya sendiri. Tidak peduli sama sekali dengan kami yang lain. Jika kita semua mati, apa gunanya kamu hidup sendirian? Jika kamu satu-satunya yang tersisa di dunia, apakah kamu tidak akan kesepian? Melihat mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku, mereka mulai membohongi diri sendiri, agar merasa lebih baik. Mereka pikir dengan mengutukku beberapa kali, melempar beberapa kutukan, akan membuat surga menghukumku untuk mereka. Sayang sekali, surga sedang sibuk, tidak punya waktu untuk omong kosongmu yang sepele. Apa yang tergesa-gesa? Ini baru permulaan. Bahkan jika dindingnya terbuat dari besi, terus kenapa? Bagaimana dengan langit-langit, lantai? Saya tidak percaya. Dia benar-benar mengurung dirinya dalam kotak logam. Otak orang ini ternyata bekerja cukup baik. Tapi sayangnya, saya tidak sebodoh itu. Silakan kalian semua, pergi. Gali di atas dan di bawah sesuka kalian. Saya akan menunggu kalian menggali sampai kalian mempertanyakan keberadaan kalian. Benar? Langit-langit, lantai. Tidak mungkin dia menutup rapat atas dan bawah, kan? Teman-teman, pergi ke atas dan bawah, gali. Bagaimana bisa? Mungkinkah? Memang tidak ada jalan? Persetan kau, Bayu, kenapa kau begitu kejam? Bagaimana bisa hidup lajangmu lebih penting daripada kehidupan kita semua? Apa salahnya mengorbankan dirimu? Mungkin kau bisa coba lewat balkon. Saya tinggal tepat di sebelah, di 2402. Saat tempatnya sedang direnovasi, pintu geser di balkon diganti dengan panel kaca yang tertutup rapat. Mungkin ada peluang untuk menerobos masuk. Kaca? Kamu bilang tempatnya punya kaca? Benar, jendela dari lantai ke langit-langit penuh. Tidak peduli sekuat apa kaca itu, tidak bisa lebih keras dari logam, kan? Jendela? Benar. Karena tempatnya memiliki jendela, pasti ada jalan keluar, jadi tidak bisa tertutup rapat sepenuhnya. Bagus, selama ada jendela, kita bisa menerobos masuk. Apa yang kita tunggu? Lompat ke sana, hancurkan kacanya. Siapa yang masuk duluan, dia dapat memilih pertama apapun yang ada di dalam. Kalau benar ada zombie, ini sudah seburuk-buruknya. Makanan. Saya lihat makanan. Perapian. Panas. Saya harus masuk, biarkan saya masuk. Ini, kaca jenis apa ini? Kita sudah memukulnya lama sekali, tidak ada retak sedikit pun. Siapa bilang kaca selalu lebih lemah dari logam? Saya membayar mahal untuk barang khusus ini, kaca anti peluru. Tembok setebal ini tidak hanya menghentikan peluru lagi,
Ia menghentikan peluru artileri. Kaca anti peluru. Tembok kaca anti peluru setebal ini bahkan bisa menghentikan peluru artileri. Jadi pukulan manual kita tidak ada artinya. Saya tidak percaya kita tidak bisa memecahkannya. Begitu kita pecahkan, perapian, makanan, dan minuman di dalam rumah semuanya akan menjadi milik saya. Sibuk sepanjang pagi, mulai sedikit lapar. Istirahat makan siang selesai. Teruskan, pertahankan. Minuman, ini minuman. Banyak makanan enak. Semua milikku. Beriku seteguk. Bayu, tunggu saja. Setelah aku memecahkan kaca, aku akan bunuh kamu duluan. Kamu tidak akan sombong lama. Hari ini kau mati. Waktumu habis. Hari ini kau mati. Milikku, ini milikku. Sibuk seharian. Pikir kami bisa dengan mudah masuk ke rumah Bayu? Tapi tidak. Kami bahkan tidak membuat retakan. Aku tidak tahan lagi. Apinya datang, lari. Kamu pikir sedang apa lari kembali ke sini? Siapa yang suruh kamu lari? Bos Tio, gedung di seberang terbakar. Aku suruh kamu menyerang, bukan lari. Bos Tio, tolong hentikan. Aku pergi. Kalau kamu tidak berusaha maksimal hari ini, jangan salahkan kami yang kejam. Semuanya, naik ke atas. Bayu, aku kelaparan. Tolong, selamatkan aku. Bahkan sepotong roti. Bayu, lihat aku. Aku salah. Aku akan lakukan apapun katamu, benar-benar apapun. Bayu, kami salah. Kami seharusnya tidak mencoba mengambil rumahmu, kami hanya ingin bertahan hidup. Mulai sekarang, apapun yang kamu ingin kami lakukan, kami akan mengikutimu, kami akan menjadi pelayanmu, tolong selamatkan kami. Semuanya, jangan seperti ini. Aku sakit hati melihat ini. Setiap kali aku merasa tidak enak, aku ingin makan. Bayu, tolong, beri aku, cuma satu gigitan. Aku akan lakukan apapun. Aku bahkan akan membunuh untukmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Siapapun yang pergi sekarang dan membawa kepala Tio. Mie, seperti ini. Aku akan memberinya makan seminggu, 3 kali sehari, sampai kenyang. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani kembali? Yang datang duluan, dapat duluan. Kalau kamu terlambat, tidak akan ada tempat tersisa. Apa yang kamu mau? Keluar, kalian semua. Tunggu. Bagaimana dengan tempat Bayu? Itu saja. Kita tinggalkan saja. Kita tidak bisa masuk paksa, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepat. Nanti kita cari akal. Persetan.
Kalau kamu ingin aku mati, kamu mati duluan. Bos Tio, kamu terluka. Ayo, kita kembali. Dokter Kirana, Bos Tio terluka. Dokter Kirana. Aku terluka, balut lukaku, cepat. Bayu. Melihat preman pembunuh ini, saya hanya merasa jijik. Tapi untuk tetap hidup, saya harus merawat lukanya. Apa yang kamu mau? Tidak ada. Kamu tidak boleh pergi sampai lukaku sembuh. Kamu tidak bisa pergi. Saya hanya seorang dokter. Apa gunanya aku jika kamu menahanku di sini? Sangat berguna. Saat ini di gedung ini, siapa tahu berapa banyak orang yang ingin aku mati. Dan aku kekurangan obat-obatan dan dokter. Memiliki dokter di sisiku, itulah satu-satunya cara aku merasa aman. Ini penahanan ilegal. Ilegal? Dokter, apakah masih ada hukum di dunia ini? Bos Tio, kita sudah menyerang rumah Bayu berkali-kali dan gagal setiap kali. Saya tidak percaya rumah Bayu tidak punya kelemahan. Dan saya tidak percaya dia tidak pernah keluar. Kita akan pindah ke apartemen di sebelah rumahnya, bergantian mengawasi Bayu, begitu dia keluar, kita akan habisi dia di tempat. Bagus, Bos Tio. Saya harus memperingatkan Bayu. Tio dan anak buahnya akan pindah ke apartemen di sebelahmu. Mereka akan bergantian mengawasimu, menunggu kesempatan untuk membunuhmu. Hati-hati. Bayu, ini semua yang bisa saya lakukan untukmu. Oke, kamu tetap di sana, dan awasi keadaan. Awasi keadaan. Hati-hati. Kirana adalah seorang dokter, jadi Tio tidak akan membunuhnya. Dia aman untuk saat ini. Sedangkan, untuk mengawasiku, aku punya dimensi saku. Makanan dan air sama sekali tidak masalah. Kamu tunggu saja. Tunggu sampai kamu mati. Buka pintunya. Buka. Bos Tio, ada apa? Aku menukar rumah denganmu. Buka pintunya sekarang, atau aku tembak. Sudah ambil keputusan? Bos Tio, rumah ini sekarang milikmu, kami akan segera pergi. Sayang, Bunuh dia. Dokter, kamu harus terbiasa dengan ini. Tio benar-benar gila. Selama beberapa hari ke depan, saya selalu bisa mendengar suara bising dari tetangga sebelah.
Itu Tio dan anak buahnya mencari kelemahan di kamar saya. Tio pikir saya akan keluar untuk mengambil air salju cair. Dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh saya. Sayang sekali. Saya punya dimensi saku. Air sama sekali tidak masalah. Saya belum mau mati. Ada apa? Saya harus menemukan Kirana agar dia bisa menyelamatkan saya. Kirana, Dokter Kirana, buka pintunya, buka. Ada apa? Lihat lukaku, dan selamatkan saya. Infeksinya terlalu parah dan sudah menjadi gangren. Tidak bisa dioperasi. Tidak ada antibiotik. Paling lama 3 hari, infeksi akan menyebabkan gagal napas dan membunuhmu. Tidak. Saya tidak mau mati. Budi, bukankah kamu akan bersamaku? Saya tidak mau mati. Bayu, kita bersaudara, apa kau lupa? Kita minum bersama, main game bersama, dan aku bahkan membantumu mengejar Citra. Bayu, tolong. Beri aku sedikit obat, sedikit saja, karena saya tidak mau mati. Jika saya pernah salah padamu dengan cara apapun, tolong jadilah orang yang lebih besar. Dan saya memohon padamu sambil berlutut. Aku mohon padamu. Bung, ya. Bung, kita bersaudara. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Budi, kau pikir aku tidak tahu? Saat aku mengejar Citra, kau bersikap seperti orang suci di depanku. Kau mengajariku cara mengejarnya, membuatku menjadi penjilatnya, membuatku menghabiskan uang untuknya, dan membuatku selalu siap melayaninya. Di belakangku, kalian berdua sudah bersama, dan sekarang kau memanggilku saudara. Itu dia. Dia merayuku. Dia yang menyuruhku. Dia bilang kau bodoh, bilang sayang kalau uangmu tidak dihabiskan, dan menyuruhku untuk mempermainkanmu. Budi, itu omong kosong. Kaulah yang pertama mendekatiku. Kau bilang Bayu bodoh. Bilang sayang kalau uangnya tidak dihabiskan, dan menyuruhku untuk mempermainkannya. Sial, siapa yang kau kira bisa kau bodohi dengan pura-pura polos? Kau juga bilang akan meninggalkannya kalau uangnya habis. Itu bukan yang kau katakan di tempat tidur. Bajingan. Kau berani mengatakan itu padahal kau yang pertama merangkak ke tempat tidurku? Lepaskan. Cukup. Lepaskan. Diam. Saya sedang berpikir. Kalian berdua bisa membantu saya mengambil alih rumah Bayu. Jadi, kalian semua pecundang? Aku bukan pecundang. Saya berguna. Saya bisa melakukan apa saja. Saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Kirana, kamu tumbuh lebih cepat dari yang saya duga. Budi sudah mati. Selanjutnya, Tio, Citra, dan sisanya.
Tio berusaha keras merekrut orang, memperluas kekuasaannya. Mengikuti jalur kehidupan masa laluku, persediaan sebagian besar rumah tangga sudah hampir habis. Tio merekrut para preman ini, dan sebentar lagi dia akan mulai membantai yang lain. Maka saatnya tiba. Bagaimana kabarmu di sana? Tio dan anak buahnya sudah gila. Semua makanan sudah habis sekarang. Mereka mulai memakan orang. Aku sudah tidak makan apapun selama 2 hari. Dan aku merasa seperti kelaparan sampai mati. Bayu, bisakah kau menyelamatkanku? Seorang ahli bedah top dari rumah sakit besar tidak mudah ditemukan. Aku masih membutuhkan Kirana, jadi aku tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Tolong aku, dan setelah selesai, aku akan membiarkanmu hidup. Saya bisa menerima Kirana, tetapi dia harus memberikan bukti kesetiaan. Syarat saya sederhana, bergunalah, tidak membahayakan, dan jangan jadi sok suci. Saya yakin dengan 2 yang pertama. Untuk poin ketiga, saya perlu tahu, apakah dia bisa kejam saat diperlukan? Saya tahu ini ujian Bayu. Ini berbahaya. Tapi jika saya tidak melakukannya, saya akan segera mati di tangan Tio. Oke, saya terima. Saya harus mengambil risiko. Mereka sudah pingsan. Terpilih. Selanjutnya apa? Seret mereka ke balkon. Saya tidak akan ke sana kalau itu jebakan yang mereka pasang. Apalagi yang perlu saya lakukan? Cukup, pergi tunggu di depan pintu saya. Kehangatan ini sudah lama tidak saya rasakan. Kamu benar-benar hati-hati. Saya sudah melakukan semua yang kamu katakan dan mengurus musuh-musuhmu. Bukankah itu cukup untuk mendapatkan kepercayaanmu? Orang-orang itu bagimu juga masalah besar. Kamu tidak menyingkirkan mereka hanya untuk saya. Kamu sendiri perlu bertahan hidup. Menyingkirkan mereka hanya membuktikan kamu berguna dan memenuhi syarat dasar untuk menjadi pembantu saya. Tapi selanjutnya, kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak berbahaya. Lalu apa yang kamu ingin saya lakukan agar kamu percaya saya tidak berbahaya? Angkat tanganmu. Saya akan menggeledah,mu untuk memastikan kamu tidak menyembunyikan senjata. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus bayar harganya. Oke, ngerti. Kamu percaya saya sekarang? Kasa, alkohol, gunting, semua perlengkapan medis standar. Tidak ada senjata, tidak ada yang mencurigakan. Semua aman. Kamu sebaiknya mandi dulu. Saya sudah lama tidak mandi. Saya mungkin bau, tapi saya tidak punya pilihan. Ada beberapa pakaian bersih di sini. Kamu bisa ganti nanti. Terima kasih, Bayu. Saya sudah lama tidak mandi. Saya menyia-nyiakan airmu. Kamu tidak marah padaku, kan? Silakan duduk. Dengar, saya biarkan kamu tinggal, karena kamu punya nilai bagiku. Tapi kamu harus mematuhi semua perintahku. Kalau tidak, saya akan mengusirmu. Jika kamu keberatan, kamu bisa pergi sekarang. Oke, saya akan lakukan sesuai katamu. Waktunya hampir tiba. Ini waktunya menyelesaikan sesuatu.
Di kehidupan ini, giliranmu tidur di luar, minus 112 derajat. Cukup untukmu perlahan memahami apa itu dingin, apa itu putus asa, dan apa artinya menunggu mati. Bayu. Bayu, saya melarangmu bersama wanita lain. Kau milikku. Semua yang kau miliki adalah milikku. Kau belum mati. Jadi, Bayu mengira aku sudah mati, makanya dia biarkan Kirana, wanita jahat itu, pindah. Sekarang dia tahu aku masih hidup, pasti dia akan memilihku. Bayu, aku baik-baik saja. Dulu kau sangat menyukaiku. Kau tidak akan berubah pikiran, kan? Akulah yang paling mencintaimu. Usir dia dari rumah. Jika Citra melihat betapa dekatnya aku dengan Kirana, apakah dia akan marah? Pendidikan, bakat, dan penampilan Kirana, mana yang tidak jauh lebih baik darimu? Dia jauh lebih baik darimu. Mana mungkin aku melepaskannya untukmu? Apa kau pikir kau cukup baik? Citra selalu menganggap dirinya Dewi yang harus disembah pria. Tapi hari ini, wanita lain mencuri pria yang dia kira miliknya. Dan terlebih lagi, dia lebih cantik dan lebih baik. Jadi rasa sakit dan putus asanya berlipat ganda. Bayu, jangan. Kau tak boleh lakukan ini padaku. Citra mencintaimu. Citra mencintaimu. Lebih dari apapun. Dia pasti berbohong padamu. Dia tidak benar-benar menyukaimu. Beri aku kesempatan, dan aku akan buktikan bahwa akulah yang benar-benar mencintaimu. Kenapa dulu aku begitu buta, hingga tidak menikahi pria hebat seperti Bayu? Di kehidupan masa laluku, dia juga berpura-pura menjadi korban seperti ini. Wanita jahat ini, semakin dia menderita, semakin aku bahagia. Bayu, jangan pergi. Aku salah. Aku sungguh salah. Kau pikir aku kejam? Kau pasti punya alasan melakukan ini. Kau pintar. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita semua untuk rukun. Kau harus paham betapa nerakanya di luar. Dan selain mengandalkanku, kau tak punya cara lain untuk bertahan. Jadi sekarang, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Jadi dengarkan baik-baik. Rahasia? Kamu mau memberitahuku? Saya akan memberitahumu rahasia ini. Ini untuk memastikan kamu tetap setia padaku. Saya punya dimensi saku terpisah. Alasan saya bisa hidup begitu bebas dan bertahan sampai sekarang adalah karena di dalam dimensi saku saya punya banyak persediaan tersimpan. Dan selama saya hidup, kamu bisa tetap bersamaku dan menikmati persediaan itu. Kekuatan super benar-benar ada? Makanlah, itu untukmu. Ya Tuhan, bagaimana sepotong roti bisa seenak ini? Saya hanya percaya pada kepentingan. Saya tidak percaya pada sifat manusia. Sifat manusia bisa dipelintir. Hanya dengan membuatnya tahu, saya masih hidup, dia bisa bertahan. Baru saat itu, dia akan membentuk aliansi kepentingan dengan saya. Tahukah kamu, kenapa dari semua orang di gedung ini, meskipun kita bukan yang paling dekat, saya tetap memilihmu? Karena aku seorang dokter, kamu punya semua yang kamu butuhkan, tapi itu tidak berarti kamu tidak akan sakit atau terluka. Itu satu. Sekarang, poin kedua. Kamu tahu kenapa? Karena aku seorang wanita, dan yang sangat cantik pula. Aku sangat suka Kirana.
Dia cantik. Dengan tubuh seperti itu, pria mana yang tidak menginginkannya? Bertahan hidup di hari kiamat itu perjalanan panjang. Kamu benar-benar butuh seseorang di sisimu untuk dukungan emosional. Mungkin dialah orangnya.